Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israf Ismail. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bahas pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu permasalahan siswa dalam belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Yang kedua yaitu dampak permasalahan terhadap pembelajaran, dan yang ketiga yaitu solusi terkait permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, adapun yang pertama itu permasalahan dalam ranah kognitif. Permasalahan yang pertama yaitu pengetahuan atau C1. Nah, di mana? Jadi terdapat sebagian siswa yang lupa terhadap materi yang dipelajari sebelumnya. Jadi permasalahan ini adalah di mana siswa-siswa itu lupa terhadap materi-materi pelajaran PPKN yang dipelajari sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pemahaman atau C2. Jadi di mana terdapat beberapa siswa yang sulit memahami materi-materi tertentu seperti istilah, pengertian-pengertian. Jadi ada sebagian siswa yang lama memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru PPKN. Dan yang ketiga yaitu aplikasi atau C3, di mana masih banyak siswa yang tidak menyerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan nyatanya. Jadi ada sebagian siswa yang sudah mendapatkan nilai-nilai, baik itu nilai norma agama, kesopanan, namun tidak mempraktekkan atau merealisasikan dalam kehidupan nyatanya. Selanjutnya itu dampak permasalahan kognitif terhadap pembelajaran, yang dimana itu pengetahuan atau C1, di mana siswa akan sulit memahami materi berikut yang mempunyai hubungan dengan materi sebelumnya, dan guru akan sulit juga untuk membuat siswa paham terhadap materi yang akan dipelajari apabila ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Nah, kemudian yaitu permasalahan dampaknya yang kedua itu pemahaman atau C2. Jadi di mana siswa tidak memahami materi yang dipelajari akibat siswa yang lama paham terhadap materi yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu aplikasi. Dampaknya yaitu adalah tidak ada perubahan sikap dan perilaku terhadap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya itu adalah di mana siswa tidak menerapkan dan merealisasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dalam pelajaran PPKN. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu permasalahan dalam ranah afektif. Nah, permasalahan dalam ranah afektif yang pertama itu terdapat sebagian siswa yang bercerita, tidur, maupun bermain dengan teman saat dalam proses pembelajaran. Jadi dia masuk dalam penerimaan atau A1. Nah, dampak yang kedua yaitu terdapat sebagian siswa yang masih tidak aktif dalam kelas seperti malu, bertanya, menjawab, atau bahkan dalam hal diskusi. Jadi masuk dalam ranah afektif yang kedua yaitu merespon atau A2. Nah, teman-teman, selanjutnya itu dampak permasalahan terhadap pembelajaran dalam ranah afektif. Yang pertama yaitu siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru, mengganggu teman yang lain, dan tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan materi, dan masuk dalam ranah A1 atau penerimaan. Dan yang kedua yaitu merespon atau A2. Dampaknya adalah di mana siswa tidak mempunyai keberanian untuk mengajukan pendapatnya, menjawab pertanyaannya, atau melakukan diskusi, sehingga siswa tersebut tidak ada keberanian untuk mengeluarkan pendapatnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, permasalahan dalam ranah psikomotorik. Nah, permasalahan yang pertama yaitu peniruan atau P1, di mana kemampuan komunikasi atau presentasi siswa yang rendah yang sesuai dengan petunjuk atau arahan guru. Dan yang kedua yaitu ketepatan atau P3, yang dimana permasalahannya yaitu terdapat beberapa siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Nah, teman-teman, yaitu dampak terhadap pembelajaran dalam ranah psikomotorik. Dampaknya yaitu yang peniruan atau P1, di mana siswa lain tidak memahami penjelasan atau presentasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan dampak yang kedua yaitu ketepatan atau P3, yang dimana siswa tidak mendapatkan nilai dari seorang guru, tidak disiplin terhadap apa yang diberikan,
tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu solusi terhadap permasalahan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada 7 solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu adalah motivasi kepada para siswa. Dengan motivasi kepada para siswa, sehingga siswa lebih semangat untuk belajar dan meningkatkan semangat belajarnya. Motivasi ini dapat diberikan oleh seorang guru untuk mendorong siswa agar lebih bersemangat bersekolah, bersemangat untuk belajar. Dengan motivasi ini juga bisa meningkatkan pengetahuan kognitif para siswa dengan cara siswa tersebut lebih bersemangat lagi untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Solusi yang kedua yaitu metode merangkum materi. Selain guru memberikan motivasi kepada siswa, guru juga dapat memberikan metode atau cara untuk merangkum materi menjadi poin-poin penting sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi-materi pelajaran, atau memberikan tugas kepada para siswa untuk merangkum materi pelajaran sehingga siswa akan kembali ke rumah mempelajari dan menganalisis materi-materi dan mencatat poin-poin penting. Dengan hal ini, siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran dan juga meningkatkan kemampuan kognitifnya dalam mempelajari materi yang telah ia dapatkan di sekolah. Solusi yang ketiga yaitu mengajak siswa selalu bertanya. Dengan seorang guru memberikan semangat atau dorongan kepada siswa untuk bertanya terhadap materi-materi pelajaran, seorang siswa juga dapat menganalisis kemampuannya untuk bagaimana mempelajari kembali atau melihat materi-materi yang tidak ia pahami, sehingga dengan bertanya siswa tersebut dapat memahami materi pelajaran yang ia tidak pahami dari jawaban seorang guru. Seorang guru juga dapat memberikan jawaban yang sederhana agar para siswa dapat memahami materi yang telah ia pelajari. Selain itu, siswa juga dapat meningkatkan kemampuan afektif dan psikomotoriknya dengan melalui bertanya. Dengan melalui bertanya ini, di mana siswa lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru, menghargai apa yang disampaikan oleh seorang guru atau teman yang lain, sehingga dengan bertanya ini juga dan meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa untuk memberanikan diri dalam bertanya, mengajukan pendapatnya, atau menjawab pertanyaan dari seorang guru. Solusi yang keempat yaitu adalah guru memberikan tugas dan dijawab sendiri oleh siswa tersebut dan dipresentasikan di depan kelas. Dengan tugas ini, siswa akan kembali mempelajari materinya di rumah dan menganalisis materi-materi penting yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan itu juga dapat memberikan semangat belajar kepada siswa. Dengan ini, maka siswa tersebut termotivasi untuk selalu belajar dan memahami materi-materi yang akan dipelajarinya di sekolah. Selain itu juga, siswa juga akan lebih mendengarkan perkataan-perkataan atau penjelasan dari seorang guru. Apabila siswa tersebut tidak memahami materi, maka siswa tersebut akan bertanya terkait materi-materi yang tidak ia pahami. Selain itu juga, tugas ini juga dapat meningkatkan kemampuan psikomotoriknya dalam hal adalah berbicara di depan kelas. Dengan tugas ini, siswa akan terbiasa untuk mempresentasikan hasil-hasil kerjanya di rumah, sehingga siswa tidak lagi gugup maupun takut untuk mengajukan pendapat, bertanya, maupun dalam hal presentasi, sehingga siswa lain mudah dalam memahami penjelasan atau presentasi dari siswa tersebut. Solusi yang kelima yaitu adalah guru memberikan nasihat. Seorang guru juga dapat memberikan nasihat kepada para siswa sehingga bagaimana menyadarkan para siswa untuk lebih bersemangat dan menghargai pengorbanan orang tua dengan cara lebih bersemangat lagi untuk bersekolah, dan juga bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik, menghargai pendapat orang lain, menghargai guru-guru yang sedang menjelaskan materi depan kelas, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bagaimana menjadi siswa-siswa yang baik yang dapat memiliki prestasi dan dapat membanggakan kedua orang tuanya. Solusi yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau BPL. Seorang guru juga dapat menghadirkan pembelajaran yang berbasis masalah agar dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kognitif di mana siswa tersebut akan menganalisis permasalahan tersebut, memahami permasalahan tersebut dengan mata pelajaran, dan menilai mana yang baik dan mana yang buruk terhadap masalah tersebut. Dalam ranah afektif di mana siswa akan menghargai pendapat-pendapat orang lain
terkait permasalahan tersebut dan mendengarkan pendapat orang lain dalam mengajukan pendapat-pendapat mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang berhubungan dengan materi tersebut. Selain itu juga siswa juga dapat meningkatkan kemampuan psikomotorik di mana memecahkan permasalahan tersebut, meningkatkan kemampuan berbicara di depan kelas, memberanikan diri untuk mengajukan pendapat mereka, jawaban mereka, atau gagasan mereka terhadap masalah dan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran PPKN. Solusi yang terakhir atau yang ketujuh adalah bimbingan terhadap peserta didik. Seorang guru dapat memberikan bimbingan terhadap para peserta didik. Dengan bimbingan ini juga seorang guru lebih mengetahui lebih dalam terkait permasalahan siswa dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seorang guru juga dapat memberikan semangat atau dorongan dan nasihat kepada para peserta didik untuk semangat belajar, menghargai pendapat orang lain, menghargai pengorbanan kedua orang tua, menghargai guru yang sedang mengajar mata pelajaran di depan kelas, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berani bertanya, menjawab pertanyaan saat belajar di dalam kelas. Itu tadi pembahasan saya atau penjelasan saya terkait permasalahan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan juga dampak terhadap pembelajaran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Semoga ini dapat meningkatkan pengetahuan saya, terkhususnya saya pribadi, dan bermanfaat bagi diri saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan maupun perkataan yang kurang jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.